Oke guys, kali ini kita akan membahas terkait lump sum. Kalau kemarin di video sebelumnya kita membahas terkait dengan dollar cost averaging. Sekarang kita akan membandingkan dengan metode lump sum. Apa itu metode lump sum? Metode lump sum merupakan sebuah metode di mana kita mengeluarkan semua uang kita pada satu waktu tertentu. Jadi kita tembakan semua peluru dalam satu waktu. Kalau kemarin kita dollar cost averaging ya, kita dalam waktu beberapa tahun kita konsisten setiap tahun melakukan dollar cost averaging, mengeluarkan uang. Kalau ini hanya di satu waktu saja, di satu tahun kita bet gitu. Kita ambil contoh lagi ya, kita samakan dengan yang kemarin. Kita ambil contoh saham BBCA. Kenapa BBCA? Karena ini top 1 IHSG kita market cap. Oke, ini contohnya. Pada tahun 2012 itu harga sahamnya 1.840 ya. Sini. Kita masukkan 120 juta. Seperti contoh kita sebelumnya. Totalnya kita masukkan di satu waktu ketimbang kita spread ya. Pada tahun 2021 ini harga sahamnya sudah mencapai level 7.325. Jadi dia sudah meningkat. 30 Juni 2022 itu nilai sahamnya 7.300 per lembar. Ketika 120 juta, berapa banyak lembar yang kita dapat? Berarti kita hitung shares-nya 120 juta dibagi dengan harga per lembarnya waktu itu. Dapat 652 lot atau 65.200 lembar karena beli minimal 1 lot. Jadi pembulatannya 100, 1 lot itu 100 lembar. Berarti sekali kita beli itu 184.000. Capital gain-nya berapa? Tinggal kita kurangin. 7.300 dikurang 1840 dikali 65.200. Berarti keuntungan kita 355.992. Ini keuntungan kita, capital gain-nya. Ini belum termasuk modal kita. Kalau dihitung modal kita, total portofolio kita tinggal ditambahkan 355 tambah 120. Berarti menjadi 475 juta. Itu kalau kita menggunakan metode lump sum di depan. Ini memang lebih gede banget gitu ketimbang kita menggunakan metode dollar cost averaging. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, kita nggak ada yang bisa nebak harga saham di masa depan. Jadi harga saham di masa depan tuh belum tentu akan naik terus garis lurus linear. Pasti naik turun roller coaster. Dengan menggunakan metode dollar cost averaging, teman-teman bisa lebih aman. Kecuali teman-teman bisa memprediksi masa depan, ini saham pasti naik terus. Ya silakan metode lump sum. Yang tentunya kalau misalnya prediksi teman-teman benar, returnnya akan jauh lebih besar. Jadi returnnya sendiri berapa? Compounded annual growth rate-nya per tahun. Berarti nilai dari portofolio kita 475.992 dibagi dengan 120 juta modal awal kita dipangkatkan dengan ini kurang lebih 10 tahun ya. Anggap aja gitu ya. Dari 2012 ke 2022 ya. 14,77% annual rate tiap tahun secara compounding dari 120 juta menjadi 475 juta. Oke, sekarang kita akan menggunakan satu saham lagi untuk perbandingan. Kita akan menggunakan saham BBRI, top 2 IHSG kita. Mari kita hitung sama-sama untuk BBRI. Caranya sama. Pada tahun 2012 nilai saham dari BBRI itu 1.390. Kita masukkan 120 juta di sini. Pada tahun 2022
21 nilai lembar sahamnya itu 4.120. Jadi ada peningkatan dari sini ke sini. Dan teman-teman lihat, ini memang peningkatannya naik ya. Pada tanggal 30 Juni 2022, nilai lembar sahamnya 4.150 per lembar. Kita bisa hitung jumlah lembar saham yang kita terima dulu ketika awal kita membeli BBRI 120 juta dibagi dengan 1390, minimal satu lot ya, dapat 863 lot atau 86.300 lembar. Kita bisa hitung capital gain-nya. Capital gain itu dihitung dari 4.150 dikurang dengan 1390 dikali dengan jumlah lembar sahamnya. Capital gain-nya senilai 238.188.000. Jadi ada peningkatan di sini. Jadi total modalnya menjadi 358 juta. CAGR sendiri, berapa sih return per tahun yang kita terima secara compounding? Kita bisa compare dengan instrumen investasi yang lain. Total portfolio value kita 358.188 dibagi dengan total modal kita awal dipangkatkan dengan 1/10 ya, ada 10 tahun, 11,56%. Lumayan ya. Jadi secara compounding setiap tahun teman-teman mendapatkan sekitar 11,56%. Oke, jadi kurang lebih kita sudah dapat gambarannya bedanya antara lump sum seperti apa dan DCA pada video saya sebelumnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa decide yang mana yang lebih oke. Tapi jangan lupa kita tidak bisa memprediksi harga saham ke depannya. Jadi investasi secara hati-hati. Sekian, see you on the next video.